Jemaat Tuhan yang kita kasih, ibadah subuh Pentakosta dan syukur panen 2026, Senin tanggal 20 Mei tahun 2026, akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Rosiana M. Miramangi, Sarjana Teologi, di bawah tema bersyukur atas berkat Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersyukur atas pencurahan Roh Kudus. Kita juga bersyukur atas berkat-berkat untuk saling berbagi dalam kehidupan. Suku Herod di Bungtilu memiliki tradisi Opungai, yaitu aktivitas memanen dan menyantap bersama jauh muda yang masih lunak. Ini bukan sekedar aktivitas konsumsi, tetapi sebuah ritual syukur dan kebersamaan pada awal masa panen. Jagung muda adalah hasil pertama dari sebuah proses bertanam. Berbagi dan memakannya bersama adalah wujud syukur sebelum panen besar dilakukan. Bagi suku Herod, hal ini mencerminkan sikap setia, sikap tidak serakah, dan sebuah penghargaan terhadap setiap tahapan berkat yang diperoleh. Syukur atas berkat seharusnya memampukan kita untuk dapat menghidupkan prinsip hidup saling berbagi dalam kehidupan bersama. Untuk itu kita dipanggil untuk menjadikan syukur sebagai gaya hidup yang nyata melalui tindakan kita yang saling berbagi dan memelihara kehidupan bersama dalam komunitas iman. Jemaat Tuhan, ibadah syukur Pentakosta dan syukur panen jemaat hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Rosiana M. Miramangi, Sarjana Teologi, Ketua Majelis Jemaat Unit Immanuel Lumbu. Untuk itu, mari menyatakan syukur kepada Allah atas berkat-berkatnya bagi kita dalam ibadah ini. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, dan dengan sukacita kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dari Film Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. I saw sujud di sini.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan kami. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Silakan. Bapak-bapak jemaat Tuhan yang terkasih, Nats membimbing kita pada ibadah syukur Pentakosta saat ini terbaca di dalam kitab Perjanjian Lama dalam Imamat pasal 23 ayatnya yang ke-22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jemaat Tuhan yang terkasih, merasa kurang, jarang bersyukur, enggan berbagi dan hidup bagi diri sendiri adalah bentuk kepentingan diri yang mengabaikan panggilan hidup beriman. Semua itu membuat kita tidak peduli dan abai pada kehendak Tuhan. Karena itu, marilah kita membawa hidup kita kepada Allah dan kita mengaku seluruh dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Pencipta langit dan bumi, di hadapan hadirat-Mu pagi ini kami datang mengaku
untuk segala pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Kami sering mengabaikan segala kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami sering mementingkan diri kami ketimbang kami peduli terhadap sesama ketika kami menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, dalam ibadah syukur Pentakosta yang sekaligus syukur panen, kami mengaku untuk segala kelalaian kami. Biarlah Tuhan boleh mengampuni kami, Tuhan boleh menguduskan kami, agar biarlah dengan Roh-Mu yang melampau curahkan kepada kami, membawa kami sebagai orang-orang yang ada dalam perubahan hidup untuk selalu peduli terhadap sesama, mau berbagi setiap berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak-bapak jemaat Tuhan yang terkasih, dengarlah kebenaran firman Tuhan sebagai berita anugerah bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan-Nya. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita. Kita mempersiapkan Mazmur pasal 67 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 sebagai Mazmur puji-pujian kita kepada Tuhan secara perbalasan. Karena itu dengan sukacita saya menjemput kita berdiri. Ayat ganjil akan dibacakan oleh kaum perempuan dan ayat yang benar dibacakan oleh kaum laki-laki. Mazmur 67 ayat 1
1 hingga ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ajakan Bersyukur Atas Berkat Tuhan. Kita mulai kaum perempuan. Untuk pemimpin kedua dengan permainan capi Mazmur nyanyi. Supaya dalam kebenaran ini dan kebijaksanaan ini antara segala bangsa. Kiranya suku bangsa bersuka dan bersorak-sorai, sebab Engkau memberikan bangsa-bangsa kemenangan dan mengutus suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada dunia, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada. Karena telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Bapak-bapak jemaat Tuhan yang terkasih, kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama di pagi ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mempersiapkan firman Tuhan pagi ini dari kitab Imamat pasal 23 ayat 15 sampai ayat 22. Sebelum kita membaca, mari kita memohon tuntunan Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami rindu untuk membaca, merenungkan kebenaran firman. Karena itu kami mohon, kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami dapat membaca, kami dapat merenungkan, serta kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman di dalam kehidupan kami. Mari memberkati dan ajar kami Tuhan, karena kami telah siap belajar daripada kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Imamat pasal 23 ayat 15 sampai ayat 22 dengan perikop hari raya. Kemudian kamu harus menghitung, kamu mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari.
Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu, kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 1 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus menunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian iman. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya yang mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya. Baik Bapak Mama, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini, saya mempersilahkan vokal Mbak untuk mempersembahkan pujian. Simbol malau sumala awatunika salah Besakia au mai oke susuelai la tua Fali malau Sumalau awatoli masingo Failia afaledade Mekadalah Tuhan Orang tua kisah Fali simbol Betapa hari kami bersyukur
Tuhan tak pernah tutup mata kalau kami berjuang untuk dapatkan berkat. Panas dan hujan menjadi makanan kami, namun cinta tetap kuatkan kami. Kami risau, kami gelisah, sebab kini alam serasa enggan bersahabat dengan kami. Dengan setiap bulan padi kami bawa hari ini, gambaran setiap keringat dan air mata yang telah berikut dalam juang kami hari ini. Di hadapanmu kami bawa syukur kami, syukur yang kami nyanyikan sebab kami tahu semua datang dari Tuhan, dan ini kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sakia au mai oke susuelai la tua wali malau sumalau au hatoli masingo Falísimo sou malau au hatolika sala teulang kuat susuela tabasam faikia afaledade neukadalam Tuhan Sakia aku akio dekat dalam Tuhan. Olam tua kisah Falísimo sou malau au hatolika sala teulang kuat susuena tabasam faikia afaledade dekat dalam Tuhan Besakia aku akio dekat dalam Tuhan Faikia afaledade dekat dalam Tuhan Besakia aku akio dekat dalam Tuhan. Terima kasih untuk persembahan pujian yang Tuhan Yesus memberkati. Syukur atas berkat Allah. Inilah yang menjadi tema perenungan bagi kita dalam ibadah syukur Pentakosta di pagi ini. Salam. Shalom. Baik, Bapak Mama, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita masuk dalam perenungan, mungkin sedikit saya memperkenalkan diri. Memang tadi sudah disampaikan nama lengkap, kemudian pelayanan di mana. Saya juga percaya bahwa ada beberapa di sini yang kenal dengan saya. Saya punya teman angkatan kuliah, Mama, Kakak biasa panggil Mama Mola, Mama Seha. Ini kami saya punya angkatan waktu kuliah, tapi kami selesai mengambil jurusan memilih masing-masing ya. Baik Bapak Mama, mungkin nama tadi sudah jelas ya.
Pendeta Rosiana Magdalena Miramani, sarjana teologi. Kalau di rumah biasa dipanggil dengan In, tapi kalau di kalangan teman-teman itu biasa dipanggil dengan Ros. Jadi terserah Bapak Mama, kalau mau ketemu mau panggil saya Mama Ros, Kakak Ros, Kakak ini, terserah, jangan panggil Oma. Ya, saya punya suami satu untuk selamanya, gitu. Ya, nama Otber Sumbu. Kami punya rumah tua di lain, kami dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Ya, semua ganteng dalam rumah, dan saya yang cantik. Jadi mungkin Bapak Mama untuk sementara perkenalan begitu saja. Ya, mungkin ada lain kesempatan kita berjumpa, kita bisa saling kenal lebih jauh. Baik Bapak Mama, Jemaat Enol sudah selesai panen? Belum semua, masih ada beberapa. Berapa banyak? Mau sedikit. Kemarin saya sudah melangkah lebih dari ketua majelis PPS Sekedar Tanah. Tapi saya percaya bahwa mau banyak atau sedikit itu Bapak Mama dan Tuhan yang tahu. Karena saya juga baru pertama ada di sini dalam rangka pertukaran pelayan. Terlepas dari banyak atau sedikit yang Bapak Mama terima, ada pertanyaan awal dalam pertemuan kita di pagi hari ini. Kalau Bapak Mama diberkati dengan berkat yang melimpah, dengan berkat yang banyak, hal pertama apa yang Bapak Mama mau lakukan? Saya ulang sekali lagi. Kalau Bapak Mama diberkati dengan berkat yang melimpah atau banyak, hal pertama apa yang Bapak Mama mau lakukan? Bersyukur. Ya? Bersyukur. Bersyukur itu yang seperti apa? Di banyak yang kami dapat, tapi sedikit yang kami bawa dalam Tuhan kami dapat juga. Wujud syukur itu yang kemana menurut Bapak Mama? Apakah habis panen kemudian datang di gereja, Tuhan terima kasih karena ketemu selesai panen, beta dapat banyak atau beta dapat sedikit? Sampai di situ, apakah ini wujud syukur? Ada yang ketika diberikan berkat oleh Tuhan, ya, hal pertama yang bisa saja dilakukan, mungkin dia bilang begini, kita mau bikin rumah, kita mau beli oto, kita mau beli barang emas, dan lain sebagainya. Tetapi juga ada orang yang bilang begini, kalau beta dapat berkat, beta pun rencana itu beta bawa datang di gereja sebagai 1/10, beta kasih di janda sebelah rumah, beta bagi di anak yatim piatu sebagai rasa bukan hanya saja simpati, tetapi juga empati kita. Karena kita percaya bahwa segala apa yang kita terima, baik banyak ataupun sedikit maupun menurut ukuran kita manusia, itu semuanya datang daripada Tuhan. Ya. Karena itu wujud syukur kita itu Bapak Mama, bukan saja kita datang di gereja dan kita berdoa, terima kasih Tuhan, tapi juga kita nyatakan itu ya, dalam kehidupan kita bersama. Ada komitmen yang harus kita bangun ya, dari setiap syukur yang kita buat kepada Tuhan
sebagai sang sumber berkat itu. Jadi syukur yang sejati itu Bapak Mama sebenarnya itu dia tidak hanya mentok di ucapan, tidak mentok di ucapan, tetapi harus diwujudkan dalam ibadah, dalam persembahan, dalam ketaatan, dan juga seperti tadi kita bilang nih, kepedulian kita terhadap sesama, ya, atau kepedulian sosial. Nah, kitab Imamat ini adalah bagian dari Taurat yang berisi ketetapan-ketetapan Allah bagi umat Israel. Dengan tujuan Bapak Mama supaya umat Israel itu hidup kudus, mereka tertib dalam ibadah, mereka juga setia pada perjanjian Tuhan. Bahkan juga Bapak Mama, di dalamnya itu berisi hukum tata ibadah dan pedoman hidup kudus bagi bangsa Israel. Nah, dalam Imamat 23, kalau kita baca secara keseluruhan, Allah menetapkan hari-hari raya yang bukan sekedar acara keagamaan, tetapi juga Bapak Mama ada sarana pembinaan iman supaya umat yang mengingat bahwa setiap waktu, setiap kerja, setiap panen, setiap masa depan itu berasal dari Tuhan atau berada di bawah pemeliharaan Tuhan. Nah, secara khusus pagi ini dalam Imamat 23 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22, ya. Ini berbicara Bapak Mama tentang hari raya 7 minggu atau perayaan syukur atas hasil panen. Nah, dalam perayaan ini umat diperintahkan untuk membawa persembahan hasil pertama kepada Tuhan, menguduskan hari raya itu, dan tetap memperhatikan orang miskin serta orang asing. Melalui apa Bapak Mama? Yaitu sisa panen yang harus ditinggalkan di ladang. Bapak Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan lewat pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini? Yang pertama, bersyukur itu Bapak Mama berarti kita mengakui bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Sekali lagi, bersyukur itu kita mengakui bahwa segala berkat itu datang dari Tuhan. Nah, Bapak Mama, bangsa Israel, mereka diminta untuk menghitung waktu panen, dan juga mereka membawa hasil pertama kepada Tuhan. Setelah panen pertama, umat Israel wajib membawa persembahan makanan yang baru kepada Tuhan, itu berupa roti, ya. Roti yang menjadi makanan sehari-hari. Itu mereka bilang berasal dari Tuhan. Nah, ketetapan ini dibuat untuk mendisiplinkan umat Israel. Supaya apa? Supaya mereka berhenti sejenak, dan juga mereka memiliki kerendahan hati untuk mengakui Tuhan dalam hidup. Nah, perintah ini juga Bapak Mama menegaskan bahwa panen itu bukan semata-mata hasil kerja mereka sebagai manusia, tetapi itu adalah anugerah Allah yang telah memelihara, baik itu tanah mereka, baik itu musim, baik itu hujan, bahkan juga setiap pertumbuhan yang ada. Dan bacaan kita ini Bapak Mama menolak sikap manusia yang merasa diri itu sebagai sumber keberhasilan. Bapak Mama, kerja keras itu penting, ya. Kerja keras itu penting. Tetapi kalau tanpa penyertaan Tuhan, manusia tidak dapat mencari hasil. Amin, Bapak. Bekerja keras itu penting, tetapi kalau tanpa penyertaan Tuhan Bapak Mama,
manusia tidak akan menjamin hasil. Nah karena itu, ucapan syukur itu adalah pengakuan iman bahwa seluruh berkat yang kita terima dalam hidup itu, entah itu kesehatan, pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan lain sebagainya, itu berasal dari Allah, berasal dari tangan Allah sendiri. Bersyukur dimulai ketika kita sadar bahwa napas hidup kita, otak kita yang cerdas, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kerja itu sendiri, itu datang dari Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan dalam hidup kita. Kalau tanpa izin Bapak Mama dan juga kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saya percaya usaha kita akan menjadi sia-sia. Sekali lagi kita bilang, tanpa izin, tanpa kebaikan Tuhan, maka segala usaha kita akan menjadi sia-sia. Jadi di sini Bapak Mama, anugerah Tuhan menuntut ucapan syukur dan juga penyerahan hidup kita secara total kepada Tuhan. Ya. Saya kasih contoh. Ketemu yang petani, ya. Kita boleh bekerja keras. Kadang matahari belum keluar atau ada di sawah atau bunga. Benar ya Bapak Mama yang di sawah, yang kerja kebun, ya. Matahari belum keluar atau ada di sawah, di kebun, ya. Bahkan Bapak Mama, matahari sudah benar juga atau masih ada di kebun dengan masih ada di sawah, ya. Kata mencangkul, kata mencabut rumput, kata tanam, kata menjaga itu tanaman, ya. Tetapi ingat Bapak Mama, apakah ada di antara Bapak Mama yang bisa memerintahkan hujan untuk dia turun? Ada, kita boleh bekerja. Tapi saat ada yang bilang bekerja, pada bilang hujan turun sekarang, basahi beta pun tanaman, beta pun sayur, dan seterusnya, ya. Tidak ada juga Bapak Mama yang benih itu yang tumbuh dengan sendirinya, kalau bukan campur tangan daripada Tuhan, ya. Karena itu Bapak Mama, kalau ketemu panen sudah berhasil, ya, ketemu menikmati dia punya hasil itu Bapak Mama, ingat ketemu punya pengakuan bahwa hasil ini datang dari Tuhan. Ya. Hasil ini datang dari Tuhan. Karena kadang ada manusia Bapak Mama, ketika dia menikmati hasil itu, ya dia pukul dada. Ya. Nanti dia dia istri, kalau bukan beta yang di kebun nih, lusa mungkin panen. Ya. Ada yang begitu di Anus, kan? Ada. Karena kita percaya Bapak dan Mama sama-sama bekerja di sawah, di kebun, Jadi ada yang udah bilang, ini beta bekerja. Tapi sama-sama menikmati itu hasil, kerja sama-sama, dan juga sama-sama mengatakan dalam sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang memberi hasil. Yang kedua, bersyukur itu harus dinyatakan lewat tindakan yang nyata. Bersyukur harus dilakukan dengan tindakan yang nyata. Nah Bapak Mama, dalam Imamat 23 ayat 15 sampai 22, syukur dinyatakan melalui persembahan, melalui ibadah raya, dan penyerahan hasil panen kepada Tuhan. Nah ini menunjukkan bahwa syukur itu selalu memiliki bentuk konkret. Jadi syukur bukan sekedar perasaan di hati, tetapi juga ada sebuah tindakan yang kita tunjukkan atau tindakan yang terlihat.
dengan roti. Dan kemudian ketika kita membaca ini, kita melihat ini, mungkin kita bilang jangan sampai ini hanya sekedar ritual. Dan mungkin saja ada yang bilang bahwa ini terlalu, sudah roti lah, bawa ini kambing, domba, lembu dan sebagainya. Ini sebuah simbol. Hewan-hewan yang dikorbankan Bapak Mama harus tidak bercacat, harus yang terbaik. Jadi bersyukur yang benar adalah berkorban dan memberikan yang terbaik, bukan yang disisakan atau orang bilang ala kadarnya. Ya. Kadang-kadang Bapak Mama ketemu kalau panen, sebelum panen itu ketika ketemu tanam, katong berdoa di Tuhan. Tuhan berkati beta pun sawah, beta pun kebun. Nanti kalau dia dapat, beta kasih di Tuhan dia pun 1/10. Ya. Kemudian ketika dia panen Bapak Mama, dia merasa mungkin dia sudah hitung 1 tahun ini bisa cukup beta makan ini kosong. Ya. Dia boleh hitung. Oh, kalau misalnya 100 karung dia dapat, berarti 1/10-nya berapa? Mama yang bilang, oh 10 karung. Oh, ada yang panen sampai 100 karung di Anus? Pasti ada. Ingat tuh 10 karung masuk di kasih di Tuhan, begitu ya, di gereja. Kadang-kadang Bapak kata hitung-hitungan 1 tahun, 100 ini. Belum kalau ada orang mati, orang nikah, kayaknya sudah cukup. Tuhan dia dikasih 5 saya. Beralat yang waktu pertama dia ngomong, bilang 1/10. Karena Tuhan tahu ini kebutuhan 1 tahun ini A, B, C, D. Ya, Tuhan bilang bahasa. Nanti baru kita hitung dari dulu. Ya, hati-hati ya Bapak kalau Tuhan berhitung kita tuh bahaya. Ya, baru kadang kita kasih di Tuhan antara beras sekarang apa itu beras yang wangi orang bilang. Ya. Jangan kasih beras yang wangi, kasih beras biasa. Ya. Padahal bagi bangsa Israel Tuhan bilang apa kasih yang terbaik ya. Ya, kasih yang terbaik, bukan yang terbaik. Kadang ada orang ya, tapi mungkin tidak ada di Enos ya. Ada orang yang kasih nanti ya dilihat-lihat ini dia padi. Malahan ada yang panen dari tahun kemarin, ya ini padi yang dia panen di tahun dia kasih masuk di lumbung dia bawa datang di gereja yang dia panen dari tahun kemarin. Ya. Sang ada di Enos ya. Saya percaya bahwa kita persembahkan yang terbaik, ya kita bawa sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Baru ketika kita mempersembahkan 1/10, Bapak Mama jangan bawa uang. Ya, bawa kalau panen padi bawa padi. Nah, kan Bapak Mama sudah pisau panen uang toh? Atau ada di Anoas yang pisau panen uang, kemudian dia bawa uang di dalam gereja. Karena ada yang bilang begini, beta kasih uang saja, dia ini padi beta pakai sudah. Padi 100.000, dia hitung dengan 10.000. Iya, tapi tidak ada di Anoasa, kita percaya. Tapi nanti berbetannya di waktu bebas, ada tidak di Anoasa seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada. Jadi bentuk ungkapan syukur yang demikian kemudian menjadi benar di hadapan Tuhan. Ya. Karena apa? Karena tangan bekerja dan hati menyembah. Rela memberi dengan sukacita dan bukan dengan berat hati. Tadi itu contoh yang suka ya. Rela memberi dengan sukacita bukan dengan berat hati. Bahkan bentuk lain juga Bapak Mama dapat berupa apa? Kesetiaan kita beribadah, kesetiaan kita memberikan persembahan dengan tulus, dan juga mengelola berkat Tuhan secara bertanggung jawab. Ya. Saya kasih contoh Bapak Mama seorang petani. Ya. Syukur yang dia tunjukkan itu Bapak Mama bukan saja ketika dia melihat hasil panen, tetapi tadi yang kita bilang dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan.
Karena apa? Dia sadar sepenuhnya bahwa hasil yang diterima itu datang daripada Tuhan. Nah karena itu Bapak Mama, hasil itu layak dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga untuk kebutuhan keluarga, secara bertanggung jawab. Bahkan juga hal-hal lain dalam kehidupan bersama. Mudah-mudahan ada di Noas yang ketika dia panen, dia suruh pisah memang. Nah, ini untuk gereja, ini untuk kita pun kebutuhan hidup, ini untuk janda, ya, diakonia atau begitu ya. Ya, mudah-mudahan ada yang buat seperti itu, ya. Yakin Bapak Mama, coba Mama panen ini tahun buat begitu, berkat akan melimpah dalam hidup kita. Ya. Yang ketiga, ketika kita bersyukur akan membentuk hidup kita yang kudus dan teratur di hadapan Tuhan. Ayat 21 Bapak Mama, ya. Ini menekankan adanya pertemuan kudus dan larangan untuk melakukan pekerjaan biasa pada hari raya itu. Nah, Allah sedang mendidik umatnya untuk berhenti sejenak dari kesibukan agar mereka belajar menata hati, memusatkan diri pada Tuhan, dan mengingat siapa itu sumber berkat. Nah, Bapak Mama, kita mau bilang begini, banyak orang mudah sekali untuk menikmati berkat. Ya. Banyak orang mudah sekali untuk menikmati berkat, tetapi Bapak Mama, ya, sangat sulit untuk menyediakan waktu untuk menyembah Tuhan. Benar kok? Dia mudah menikmati berkat, tetapi sulit menyediakan waktu untuk menyembah Tuhan. Kadang sibuk bekerja, ya, urusan rumah tangga membuat kita lupa beribadah. Majelis di Noas rajin-rajin semua, ya. Waktu ibadah, ada yang dikasih tahu jemaat bilang, awi mama bapak tunda lewete beta mana siapa pagi beta capek paman, beta pulang di rumah susteno 7, jadi tunda besok bisa kok. Kemudian kalau tuan rumah bilang, awi dah besok ke 7 ada acara. Nah, kalau begitu saya jadi ibadah sih. Nanti ketemu mulai bikin alasan. Ketika pendeta tanya bilang, kenapa kemarin saya jadi ibadah? Tahu tuan rumah bilang dong ada acara. Dia saja. Banyak alasan yang ketemu buat. Ya. Ketemu sibuk bekerja, bukan saja para petani. Ketemu juga ada yang kerja di kantor. Ya. Kadang ada lembur ya. Ketemu sudah mulai. Ya, lupa dan kata puncak ibadah. Padahal Bapak Mama, salah satu tanda syukur kita ialah kesediaan kita memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan. Bagi seorang petani, godaan terbesar itu Bapak Mama adalah kadang kita merasa kita punya pekerjaan di sawah atau di ladang itu lebih penting dari ibadah. Ya. Pekerjaan di sawah di ladang itu lebih penting atau mungkin kata bilang lebih mendesak begitu ya? Harus ini hari jadi tunda ibadah dong atau sudah beribadah ya. Apalagi sekarang ini musim panen yo ya ketemu susah cari kaum bapak, susah cari kaum ibu, tapi harus kita jempol untuk kaum bapak. Kemarin kita sepakat ini, atau jangan sampai pendeta mau pilih kalau kabar mau menyanyi. Kosong ya. Gila saya sudah ada jadwal sama dia lu lucu begitu. Tapi beta kemarin ada mau bawa kaum bapak, tapi itu sudah. Ya.
Ada yang sibuk dengan mereka pun sawah ya. Bilang ada merontok cari orang lah, cari makan lah, terlalu banyak sekali dokumennya. Ini dia lu bawa bukan dia nos. Nah. Jadi kata ini mau kerja terus tanpa mau kasih waktu untuk Tuhan. Tapi pagi ini Bapak Mama Imamat 23 mengingatkan bahwa berkat itu tidak boleh membuat kita manusia melupakan Sang Pemberi berkat. Sekalipun kita sebagai petani, kita sibuk bekerja di sawah, kita harus bisa menyediakan waktu untuk Tuhan. Ya. Sesibuk apapun, kita harus memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Contoh dalam kebaktian, ya. Atau itu mungkin terlalu umum. Saya contoh dalam hidup keluarga, ya. Harus punya waktu doa. Harus punya waktu juga yang mungkin secara pribadi membaca firman Tuhan. Sekarang ini Bapak Mama jangan canggih, ya. Atau yang punya HP Android, buka saya, membaca. Oh ini, kita mau baca dari ini hari. Ya. Buka, di situ ada dia punya perenungan. Saya percaya juga di Emos ada pengadaan buku TDTK, Tunas dari Anak-anak. Itu juga membantu kita setiap hari. Ya. Perenungan yang singkat, tetapi dengan sungguh-sungguh ketahuan, ya, membagi waktu secara baik untuk Tuhan. Nah, karena itu kita harus menata hidup yang disiplin, bekerja yang rajin. Tetapi Bapak Mama tidak membiarkan kesibukan itu mematikan relasi kita dengan Tuhan sebagai Sang Pemberi berkat. Begitu juga dengan ketemu yang pegawai, ketemu yang pelajar, ketemu yang mahasiswa. Renungan ini mengingatkan bahwa syukur itu kita harus menata ritme hidup, yaitu kita bekerja dengan rajin, tetapi juga tetap memberikan ruang bagi ibadah, bagi perenungan, dan juga ketaatan. Yang keempat, bersyukur yang benar itu Bapak Mama harus disertai dengan rasa peduli terhadap sesama. Ayat 22 Tuhan memberi perintah, jangan sakit ladangmu sampai habis dan jangan pungut apa yang tertinggal. Tinggalkan itu bagi orang miskin dan orang asing. Nah, Bapak Mama, berkat yang Tuhan titipkan di dalam hidup setiap kita itu sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan kita punya diri sendiri, bukan untuk kita pentingkan kita punya perut sendiri. Tanda yang paling nyata dari orang-orang yang benar itu Bapak Mama, bersyukur itu adalah ketika dia membuka tangan, dia menolong orang lain yang berkekurangan. Jadi di sini kita mau bilang rasa syukur itu Bapak Mama harus secara vertikal dan horizontal. Vertikal itu kepada Tuhan dan horizontal itu kepada sesama kita. Kemudian bersyukur itu Bapak Mama bukan sekedar kita bilang tadi di awal kita bilang bahwa bukan saja terima kasih, ya, tetapi juga ada sebuah tindakan yang nyata ketika kita memberikan persembahan, bahkan juga ketika kita peduli terhadap sesama. Jadi ayat ini penting ya Bapak Mama. Ketika kita menuai hasil tanah, ya, kita tidak boleh menghabiskan semuanya itu, ya, karena sebagian itu harus kita tinggalkan bagi orang miskin dan orang asing. Bapak Mama itu hari saya pernah kita habis, saya ingat dengan ketika saya pendeta pertama di Palermo. Ketika hasil habis panen itu biasanya ada anak-anak dan mama-mama itu mereka pergi ke sawah. Ternyata bahwa mereka pilih hasil-hasil yang sisa-sisa itu dari hasil panen. Orang panen habis itu mereka pilih.
kadang mereka dapat setengah karung, tapi itu belum bersih, masih ada juga yang kosong. Jadi kalau misalnya dapat hanya setengah, Mama berarti mungkin pulang itu dapat sedikit sah. Nah, makanya Mama firman Tuhan ajar potong, kalau potong panen, kadang potong sampai kasih tinggal satu batang, potong kasih rata tanah. Karena potong prinsip mungkin begini, udah kayak tanam nak, udah tuh harus kasih habis. Semua punya prinsip begitu. Jadi firman Tuhan kasih ingat, potong mungkin yang sudah habis panen, ya semoga ada kasih tinggal sedikit ya. Tapi kalau yang belum panen, ingat ini firman ini pagi kasih tinggal sedikit. Ya. Untuk para janda, duda, ada janda duda di sini kan? Yatim piatu, ya. Kalau tanya begini nggak usah mengaku, duda keren. Iya, mau duda keren kok, mau janda keren kok. Ya ingat mereka ya. Begitu. Ya, memang ada janda kaya dan tidak kaya juga. Ya. Tapi dong sampai dipilih itu padi di sawah. Biasanya benar-benar bahwa mereka tidak mampu itu yang biasanya pilih. Jadi Bapak Mama kita mau bilang Tuhan itu sampai terima syukur yang tulus. Tetapi Bapak Mama setiap berkat yang kita terima harus membuka jalan berkat bagi orang lain. Jadi di sini kita mau bilang, kita lihat ada hubungan yang kuat antara ibadah dan juga keadilan sosial. Orang yang membawa persembahan kepada Tuhan, tetapi dia menutup hati terhadap yang lemah, ya. Itu adalah orang yang belum memahami maksud syukur yang dikehendaki oleh Allah. Sekali lagi kita bilang begini, orang yang datang membawa persembahan kepada Tuhan tetapi hatinya masih tertutup kepada yang lemah, itu dia belum memahami secara baik syukur yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau ketong memahami syukur yang dikehendaki oleh Tuhan, syukur yang sejati, saya percaya akan melahirkan kemurahan hati. Karena orang yang sadar dirinya diberkati, dia akan mudah untuk berbagi. Ya. Sekali lagi, orang yang sadar dirinya diberkati, dia akan mudah untuk berbagi. Jadi bagi seorang petani, ini berarti hasil kebun atau sawah tidak dipandang sebagai milik pribadi, tetapi Bapak Mama dipakai sebagai kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan seorang petani yang sungguh-sungguh bersyukur, dia akan mau berbagi dengan sesama, ya. Baik itu secara sadar, ya, bahwa Tuhan yang memberkati hidupnya, supaya dari hidup yang diberkati dia menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, kiranya renungan pagi ini menolong kita untuk hidup dengan hati yang rendah, ya. Dengan tangan yang mau terbuka dan iman yang taat. Ketika berkat datang dalam hidup kita, jangan lupa bersyukur. Dan ketika kita bersyukur Bapak Mama, jangan lupa berbagi. Dan saat kita berbagi, ingatlah bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan yang tetap setia memelihara hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Melalui syukur Pentakosta hari ini, Bapak Mama dan saya diingatkan akan keterlibatan Allah secara penuh dan utuh saat manusia mengatur hidupnya, ketika dia bekerja, mengelola apapun, dan ketika dia menerima yang baik. Ingat, hidupnya itu tidak boleh lepas dari iman dan ketaatan kepada Tuhan. Dan juga kita ingat
bahwa hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Majelis Jemaat.
untuk persembahan pujian Tuhan Yesus memberkati. Dengan sukacita sejenak kita berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala tempat. Marilah kita memperbaiki iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman tersebut dalam bahasa Heong. Bersama kita katakan demikian. Kristus yang baik dan mati. Misalkan dari surga, hingga seorang tua alam semangat yang udah lahir di berita, maaf di tempatnya dan terus ini atau bernapas. Apa saya seorang tua alam apa saya amalan tua kecelakaan mikno olah apa saya atau Kristen yang Kristinya dalam misa menggaya apa saya amalan tua sesuai itu masalah apa saya mereka amalan tua dan dikului apa dikului mengapa sisinya aku saya amalan tua dan apa saya Yesus nanti terus Bapak-bapak jemaat Tuhan, umat Israel diperintahkan merayakan pesta 7 minggu setelah panen pertama. Perayaan ini merupakan ungkapan syukur kepada Allah atas hasil panen dan pemeliharaannya. Melalui perayaan tersebut, umat diingatkan bahwa kehidupan dan segala berkat berasal dari Allah. Saat ini dalam syukur Pentakosta, marilah kita menyatakan syukur lewat pemberian yang terbaik dan dengan penuh sukacita serta kerelaan kepada Tuhan. Sambil mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12-13 demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu,
Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Marilah kita sama-sama melakukan mendengar berkat-Mu turun dalam bahasa Sumba.
Sejemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pagi ini kita berdiri di sini. Kita menyaksikan karya Tuhan yang kita syukuri bersama lewat panen yang telah kita lakukan. Perayaan Pentakosta dan syukur panen ini adalah cara kita meyakini bahwa Allah terus berkarya dalam hidup kita secara khusus dalam memenuhi segala berkat yang kita butuhkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi ini kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Engkau memberikan kepada kami hujan pada waktu pagi ini kami datang membawa seluruh hasil panen kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bulir-bulir padi, jagung, buah, sayur mayur dan hasil tanam lain. Biarlah Tuhan boleh memberkati semua yang kami persembahkan. Dan ajarlah kami ya Bapa untuk mengelolanya secara bijaksana, memenuhi kebutuhan hidup kami, berbagi dengan sesama, dan juga untuk memuliakan nama Bapa di surga. Kami tetap memohon berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupan, dalam musim yang akan datang. Tuhan kiranya menolong kami, memberkati para petani dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan semangat untuk bekerja, agar mereka melakukan semuanya dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Kami juga memohon kiranya Tuhan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, menjauhkan dari kekeringan, dari hama, ataupun hal-hal yang mengganggu, agar biarlah kami boleh menikmati hasilnya dengan baik, dengan penuh sukacita, sebagaimana firman yang telah Kau perkenalkan kepada kami. Ini kami Bapa dengan segala ucapan syukur kami, dengan hasil-hasil yang kami persembahkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Baik, Bapak saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sambut dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur di pagi ini ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah dalam syukur Pentakosta dan juga syukur Allah. Terima kasih Tuhan untuk waktu kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Seberapa kami yang ada sebagai jemaat di tempat ini, kami punya kerinduan dan hati yang tulus untuk memuliakan Tuhan. Maka di dalamnya Tuhan kami mempersembahkan apa yang menjadi bagian Tuhan dari seluruh apa yang telah kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk semua yang Tuhan telah buat untuk kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kasih dan kuasa sampai kami terus berefleksi tentang kebenaran firman yang telah kami dengarkan di pagi ini. Biarlah Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat. Bapa di dalam kerajaan surga, di pagi ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di Himawas. Kami bersyukur untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi jemaat-Nya. Sehingga pagi ini ada 122 jiwa yang Tuhan tuntun untuk beribadah. Terima kasih Bapa untuk hati yang masih terus mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup. Karena itu di pagi ini Tuhan hamba menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Dalam tangan kasih Allah berkati mereka dengan begitu luar biasa lewat pekerjaan dan pelayanan serta pergumulan-pergumulan kehidupan yang ada. Baik mereka yang bekerja di kantor, baik mereka sebagai guru, mereka yang bekerja di sawah, ladang, di rumah, atau di mana saja. Tuhan hadir dalam hidup mereka. Tuhan berikan kekuatan dan semangat untuk tetap terus melanjutkan kehidupan. Dan biarlah ya Bapa, apapun yang mereka kerjakan, semuanya mendatangkan berkat dalam hidup mereka. Dan di setiap pergumulan hidup yang ada, Tuhan selalu memberi jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka bersukacita dalam sepanjang kehidupan yang ada. Terima kasih Bapa di surga, di saat ini ya Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang berada dalam keadaan sakit, baik yang saat ini kami sebutkan nama mereka ataupun yang tidak, dan berpercaya bahwa Tuhan hadir lewat kuasa Kudus-Mu untuk memulihkan dan juga menyembuhkan mereka. Entah mereka sedang duduk, sedang berbaring, sedang berjalan, atau berapa saja, Tuhan hadir untuk menguatkan mereka. Dan biarlah dengan cara-Mu yang ajaib dan luar biasa, dan mengangkat seluruh penderitaan kehidupan mereka. Secara khusus untuk berdoa bagi anak Kristal Balut dan anak Melvi Baisira. Tuhan, Engkau tahu penderitaan mereka saat ini, dan Engkau juga tahu cara untuk memulihkan dan menyembuhkan.
Karena itu kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Allah dengan cara menolong mereka, dan biarlah lewat kesembuhan yang mereka terima daripada Tuhan, mendatangkan sebuah kesaksian yang luar biasa bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka melihat kuasa kejadian Tuhan yang terjadi, dan banyak jiwa yang dimenangkan dalam persekutuan ini. Berkati makanan, minuman, obat-obatan minyak yang dioles kepada bagian tubuh mereka. Berkati juga orang tua, bahkan juga saudara dalam semua hubungan mereka untuk kesembuhan. Kami juga tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka sebagai orang tua dan saudara dalam mendampingi anak-anak mereka yang sakit, sehingga mereka tetap semangat, mereka tetap kuat, dan mereka tetap memberi diri kepada pertolongan dari Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, hamba berdoa bagi pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan lebih tahu dan mengenal setiap pribadi jemaat-jemaat di sini. Karena itu Tuhan, biarkan Kau terus menolong mereka, memberkati mereka. Bahkan yang saat ini Tuhan, mereka secara diam-diam menaikkan seluruh pergumulan mereka kepada. Biarlah Tuhan hadir dalam hidup mereka, dan Tuhan memberi yang terbaik bagi mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk semua yang kami nikmati di hari ini sebagai hasil panen kami. Kami bawa, kami persembahkan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kami. Bersama seluruh persembahan hidup kami ini Tuhan, Kau berkati agar kami tetap kuat, tetap semangat untuk menjalani setiap pekerjaan kami, dan juga kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup kami. Maka dalam kerajaan surga di saat ini hamba berdoa bagi setiap kemajelisan di tempat ini, dan memberkati Bapak Pendeta bersama para pengatua, diakon, dan pengajar dalam setiap pelayanan yang mereka kerjakan di minggu yang baru ini. Memberi hikmat, memberikan kesehatan, kebijaksanaan untuk mereka dapat mengatur waktu secara baik antara pelayanan, antara pekerjaan, serta rumah tangga. Kami percaya Tuhan senantiasa menuntun mereka, karena Tuhan yang telah memanggil mereka ada di sini. Berikan kesatuan hati untuk mereka saling mendukung satu dengan yang lain, agar tercipta persekutuan yang penuh dengan damai dan sukacita, dan lewat seluruh persekutuan yang terjadi di tempat ini, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk semua kami yang telah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan memberkati kami, baik sebagai pemberita firman, liturgus, pemain musik, pemain pujian, pengisi puji-pujian, vokal guru yang ada. Tuhan berkati mereka. Biarlah kami semua terus dipakai dengan begitu luar biasa, hanya untuk memuliakan nama ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan menjalani kehidupan kami di hari ini, di minggu yang baru ini. Tuhan kiranya menyertai kami, dan biar Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hidup kami, agar kami dapat menjalani seluruh hidup dan kehidupan kami dengan penuh rasa hormat terhadap Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, kami kerjakan semuanya itu untuk memuliakan akan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh pelayanan yang terjadi, baik di tingkat sinode, klasis, dan jemaat, bahkan secara khusus klasis lain yang hari ini ada dalam pertukaran pelayanan baru. Dan menolong kami dalam setiap pelayanan yang kami lakukan sebagai hamba-hamba-Mu, baik pagi ini bahkan mungkin di sore. Biarlah kasih Allah boleh menolong kami sehingga kami dapat melakukan seluruh pelayanan ini dengan penuh sukacita, dan jemaat Tuhan boleh mendapat berkat dari setiap apa yang kami sampaikan lewat kebenaran firman. Berkati hidup pribadi kami,
bersama dengan keluarga kami, bahkan setiap jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, dan memberkati para pemimpin, agar biarlah mereka dengan bijaksana untuk memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, dengan penuh sukacita, dan kami semuanya boleh merasakan damai sejahtera Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Seusai ibadah ini kami akan kembali. Tuhan kiranya boleh menuntun menyertai perjalanan kami. Tuhan juga akan kami dengan damai dan sukacita. Dan biarlah di hari minggu depan Tuhan kembali mempersatukan jemaat di tempat ini untuk kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah dengan Roh Kudus-Nya banyak jiwa yang dimenangkan untuk terus memuliakan akan nama ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan di dalam nama anak Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Sejak kita berdiri, jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan suara Tuhan bahwa kita dimampukan untuk bersyukur, dan syukur tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan mempersembahkan hasil terbaik dari panen kepada Tuhan. Sikap ini menunjukkan kesadaran bahwa kita hidup dari kemurahan Allah. Ingatlah bahwa syukur yang sejati membuka ruang untuk berbagi. Syukur kami kepada Allah tidak berhenti pada ibadah kami, tetapi Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat duduk selesai. Bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, shalom.
Terima kasih banyak Bapak telah hadir dan beribadah bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Dan oleh karena itu, pada tempat yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari hidup. Yang kedua, terima kasih banyak kepada Mama Pendeta yang telah berbagi berkat bersama-sama dengan kami melayani di hari ini. Sekiranya doa kami, Tuhan Yesus senantiasa menjagai, melindungi, menaungi Mama Pendeta dalam setiap hal tugas tanggung jawabnya dan keluarga. Jemaat Tuhan sekalian, jangan lupa hari Minggu kita terus beribadah dalam multi etnis, dan oleh karena itu sampaikan kepada yang tidak datang bahwa hari ini kami beribadah. Dan untuk itu jangan lupa bahwa hari Minggu itu juga kita masih terus beribadah menggunakan pakaian adat multi etnis Nusantara. Dan selanjutnya kita akan ada dalam tema. Lelang yang pertama ini Papa Mama pasti tempatnya jangan dibawa. Tempatnya ini jangan dibawa. Ini jagung gose kacang nasi. Jagung gose kacang nasi 1 mika hampir penuh. 25.000 satu kali. Satu kali 25.000. 30.000 satu kali. 50.000 satu kali. 2 kali. 3 kali. Mama Cina. Mama Dona, supaya Mama Pendeta juga langsung teringat masa waktu bersama-sama kuliah. Yang berikut ini pisang rebus, Mama. Pisang rebus apa? Ya, pisang rebus 1 mika. 20.000 satu kali. 2 kali 20.000. 3 kali 20.000. Yang pegang main. Kalau yang ini spesial Papa Mama, ini kue pie lontang. Tapi isiannya ini full susu, cappuccino, dan full keju. 125.000 satu kali. Ini kue mahal memang. 150.000 satu kali. 150.000 2 kali. 150.000 3 kali. Mama Nona, ini harus sebentar Mama potong satu orang satu potong. Yang berikut ini sejenis tumpeng, nasi kuning, daging ayam. Oh ya, semua lalapan ada di sini. 100.000 satu kali. 125.000 satu kali. Semua lauknya sudah ada. 3 kali Kakak Rita 150.000 Kakak. Terima kasih Kakak Rita. Sebentar kalau kita dua musuh di belakang juga tidak apa-apa. Asalkan 150.000 Kakak Rita. 100.000 satu kali. 125.000 satu kali. Mama G 150.000 3 kali Mama G. Ya. Ini memang majelis jemaat luar biasa sekali. Ubi dengan sambal lengkap Papa Mama, ini kita pakai dua-dua saja Mama. Terakhir itu yang 3. Ya, ini sudah ada sambal. 25.000 satu kali. 50.000 satu kali. 2 kali 50.000. 3 kali 50.000 Mama Lon. Dan ini satu paket ini 3. 30.000 satu kali. 50.000 satu kali. 50.000 2 kali. 3 kali 50.000. Masih ada kan? Oh ya, di bawah. Yang tadi Mama Pendeta. Ini ada beras. Beras ini di bawah, di belakang berarti ini khusus. Ini ada 2 kantong plastik. Kira-kira 10 mol. Ini kira-kira saja 10 mol. 25.000 satu kali. 30.000 satu kali. Ini ya.
50.000 satu kali, 2 kali 50.000, 3 kali 50.000 katanya. Sudah selesai? Masih ada? Oh, yang di depan. Di depan ini hari Minggu saja kan, kalau tidak ada yang ada pisang, kalau gitu kita pisang saja lombok, yang sisanya ini Bapak hari Minggu saja baru kita. Ya, tulis lombok kita boleh ini. Ya. Lombok ada pisang paket. Ya. Satu paket turis mentah dengan lombok mahal. Lombok sekarang mahal ya Bapak Mama. 50.000 satu kali. Tambah 50, 100.000 satu kali. 100.000 2 kali. 100.000 3 kali. Lapak pi. Sekali promosi lapak pi. Depan Hebron, nasi babi. Berikut ini ada satu paket juga kacang nasi dengan beras. 50.000 satu kali. Kacang nasi dengan beras 50.000 satu kali. 60.000 satu kali. 60.000 2 kali. 60.000 3 kali. Maafin. Masih ada apa? Pisang. Pisang susu itu langsung masak dari pohon. Pisang apa? Pisang kok pisang susu? Oh, pokoknya dia sejenis pisang. Itu 50.000 satu kali. Satu kali 50.000. 60.000 satu kali. 60.000 2 kali. 60.000 3 kali. Bapak Lon. Sudah? Kami sudah selesai. Terima kasih banyak untuk jemaat Rayon Immanuel dan Rayon Talenta yang telah menyediakan semua persembahan ini. Tuhan Yesus memberkati dan bahkan kita yang mengambilnya. Sekiranya berkat Tuhan terus menjadi bagian kita. Shalom. Sejauh kita berdiri, kita melakukan Tuhan akan beserta.
Jemaat Tuhan, ibadah kita selesai. 1, 2, 3.